Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa di padang mahsyar nanti semua merasa kebosanan. Waktu yang sangat panjang berlalu tanpa ada kejelasan. Semua hanya menunggu di mana keadaan gelap remang-remang dengan cahaya matahari yang didekatkan membuat orang semua kegerahan. Ada yang keringatan sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sementara yang sebelahnya tidak kegerahan sama sekali. Saat itulah perwakilan umat manusia berkumpul untuk meminta syafaat kepada para nabi. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Wahai Adam, anta abuna. Wahai Adam, kau adalah kakek moyang kami. Mintalah kepada Allah agar memindahkan dan menyelamatkan kami ini. Nabi Adam menolak seraya mengatakan, aku dulu pernah makan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanya dapat memikirkan tentang keselamatan diriku sendiri hari ini. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Aku rasa dia dapat melakukannya. Mereka pun datang kepada Nabi Nuh yang berkata, maafkan saya. Dulu saya pernah mendoakan agar umat saya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin diyara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun kecuali engkau tenggelamkan. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kemudian mengatakan, maafkan saya dulu pernah berbohong. Saya hancurkan semua berhala-berhala. Ketika saya ditanya siapa yang telah menghancurkannya, saya pun berkata, fas'alu kabirahu. Silahkan saja kalian bertanya kepada yang besar. Aku rasa dialah yang telah melakukannya. Bukankah kapaknya ada di dalam dadanya? Mereka pun datang kemudian kepada Nabi Musa, datang kemudian kepada Nabi Isa. Semuanya menolak hingga mereka pun datang kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, analah. Akulah yang dapat melakukannya. Hanya akulah yang dapat melakukannya. Akulah yang dapat melakukannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad pun sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, telah lama masa di mahsyar, kasihanilah umat semuanya ya Allah. Selamatkanlah kami semuanya dari mahsyar ini ya Allah, dan pindahkanlah kami ya Allah. Allah pun kemudian berkata padanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tushaffa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki. Sesudah itu umat pun kemudian dipindahkan kepada tempat yang berikutnya, yaitu tempat perhitungan amal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apakah sesudah tempat perhitungan amal Nabi Muhammad berhenti mengkhawatirkan kita? Apakah ketika sampai di tempat perhitungan amal Nabi Muhammad angkat tangan dan tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu, kepadaku? Tidak, saudaraku sekalian. Syafaatnya akan diberikan seperti yang ditanyakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah? Di mana aku kelak dapat berjumpa denganmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, wahai Anas, aku akan hadir ketika amalmu ditimbang. Jika aku dapati amal perbuatanmu ringan, aku akan datang membawa sholawatmu untukku. Aku akan memberatkan dengannya timbangan amal kebaikanmu wahai Anas. Anas pun bertanya, hadza liya khassa aw li jami'i ummatika ya Rasulullah? Ini untuk saya saja atau untuk seluruh umatmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad tersenyum lebar kemudian berkata, bal li jami'i ummati, aku akan berbuat ini untuk seluruh umatku wahai Anas. Aku akan berbuat seperti ini untuk seluruh umatku wahai Anas. Saudaraku sekalian, bayangkan saja jika hari itu ketegangan untukmu memuncak. Karena saat amalmu ditimbang, kamu mendapati amal perbuatan kebaikan-kebaikanmu ternyata ringan, sementara dosa-dosamu telah begitu memenuhi timbangan. Dan kamu pun panik, setengah mati, ketakutan. Gerakan siapa yang akan membantu
pertolongan kepada anakmu, sementara mereka tidak lagi mengenalimu. Kamu meminta pertolongan kepada suamimu, sementara suamimu tak lagi mampu menolongmu. Kamu meminta pertolongan kepada semua orang yang pernah kamu kenal, akan tetapi semua angkat tangan hari itu. Bayangkan jika pada saat seperti itu Nabi Muhammad berkenan hadir, kemudian meletakkan sholawatmu padanya, kemudian dia meletakkan cintamu padanya, kemudian dia meletakkan air mata kerinduanmu padanya, kemudian dia meletakkan saat-saatmu mengenangnya, kemudian dia meletakkan dudukmu di majelis-majelis maulid karenanya, hingga ia serupa rahmatnya Allah. Seperti yang pernah dia sampaikan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat padaku satu kali, Allah akan berikan padanya rahmat 10 kali lipat. Saudariku sekalian, bukankah itu adalah harapan kita semua? Maka saat seperti ini mintalah, saat seperti ini mintalah.